Jadi saya itu nggak ada orang yang saya nggak anggap penting dan berguna meskipun dia levelnya sangat bawah. Karena kita sukses itu nggak bisa sendirian. Sukses sendirian itu bisa, tetapi itu tidak tahan lama. Kalau menurut, nggak, kurang ajar, emang saya kurang ajar. Kalau menurut kamu, yang salah siapa? Ya aku tanya, yang salah siapa? Ya kan, tugasnya leader adalah bagaimana timnya itu yang on off itu kadang masih labil itu dikembalikan supaya on terus. Tiap detik kita setrum, kita beri suntikan semangat. Saya kasih garansi, stempel darah saya gigit jadi saya berdarah terus saya taruh sini. Yang bener. Sumpah. Jadi saya bilang, saya punya tim saya di region saya bilang kan tim superhero. Memang bukan tim hero sih. Karena kalau menurut saya hero itu udah biasa banget. Hero itu mau menolong siapa saja bla bla bla. Tetapi kalau superhero itu lebih super lah ya gitu. Jadi tim superhero itu harus mencerminkan 10C. Tadinya hanya 10C sih. Oke. Ditambahin satu lagi terus ya. Tambah satu lagi nanti tak ceritain kenapa. Oke, apa nih? 10C-nya apa nih 10C-nya? Gini, saya harus jadi selain gini ya, sebelum 10C ya, kenapa sebenarnya saya kalau tanya orang kok bisa berhasil sih pegang region gede, targetnya paling gede, orangnya paling banyak, headcount-nya paling banyak, dan aku paling seneng banget dikasih anak banyak gitu. Karena itu aset buat saya. Karena saya menganggap mereka itu tidak ada orang yang tidak penting dan berguna. Jadi gini, kadang-kadang tuh orang yang udah kayak bos gitu ya, regional head itu bossy ya kan, terus menganggap orang yang, jadi saya itu nggak ada orang yang saya nggak anggap penting dan berguna meskipun dia levelnya sangat bawah. Karena kalau kita anggap mereka itu penting dan berguna, jadilah mereka penting dan berguna buat saya. Nah itu mungkin yang salah satu kenapa berhasil, karena yang bekerja bukan saya aja tetapi semua orang yang penting dan berguna itu. Nah yang nantinya saya arahkan untuk mempunyai 10C dan 1C. Oke, tapi at least mindsetnya benar ya, bahwa semua orang itu penting dan berguna ya. Maksudnya we have to love our team, love our people, appreciate our people. Appreciate. Jadi ya 10C tadi itu makanya C pertama. Ini mudah-mudahan gue inget ya. Karena udah lama banget nih, saya pensiun udah 3 tahun yang lalu. Jadi C yang pertama tuh climber ya. Jadi climber. Jadi orang tuh jangan puas kalau udah mencapai juara ini, juara itu, karena ada challenge. Udah puas terus udah berhenti. Kalau udah puas itu jadi berhenti. Jadi dia harus menjadi lebih baik. Makanya saya juga ke anak saya juga gitu. Kalau udah sampai sini kamu harus set ke sini. Jadi setiap tahun itu, ini resolusi ya kebetulan akhir tahun. Kalau kita harus akhir tahun itu waktu kita bagaimana merenung kalau dalam bahasa Indonesia, merenung apa yang sudah terjadi gitu kan, apa yang sudah kita dapat capai, terus tapi apa kekurangan dan sebagainya kayak gitu. Jadi C yang pertama tadi climber. Itu jadi supaya setnya tuh lebih tinggi. Kalau kita udah nyampe sini kita nggak puas, jadi kita harus capai set yang lebih tinggi lagi gitu. Itu climber jiwanya. Yang kedua itu harus ada komitmen. Komitmen. Jadi sebenarnya komitmen itu bukan hanya kerja di bank ya, sebenarnya, atau kerja di mana. Semua orang hidup itu harus punya komitmen, menurut saya. Makanya komitmen apa itu harus punya komitmen, bukan komit ya, tetapi komitmen. Artinya kalau sudah menentukan sesuatu ya jalankan sampai selesai. Makanya ini ada lanjutannya C. Makanya saya hafal karena itu berlanjut. Ini setelah itu climber ya, itu ada komitmen. Komitmen. Terus setelah komitmen itu mesti harus dilakukan secara konsisten. Kalau udah komit tuh mesti konsisten. Kalau ada komitmen kan pasti lo ada plan ini nih dijabarin ya. Berarti ada komitmen tuh, kamu kan masih harus ada plan ya kan, strategic planning, prioritas apa itu yang dilakukan. Nah ada komitmen harus konsisten, jangan on off. Nah tugasnya leader adalah bagaimana timnya itu yang on off itu kadang masih labil itu dikembalikan supaya on terus. Tiap detik kita setrum, kita beri suntikan semangat. Saya jadi semangat loh ini ngobrol sama Bu Puspa ya. Jadi mesti harus konsisten. Komitmen di climber, komitmen ada mesti harus konsisten. Nah setelah konsisten itu apa sebentar konsisten tunggu harus konsisten. Aku lupa komitmen harus kompeten. Jadi gini, harus kompeten. Jadi gini, kalau kamu udah komit
konsisten, tapi kamu harus lengkapi. Kompeten itu kan harus menguasai di bidangnya. Kamu apa? Jadi kamu mesti harus improve. Jadi nggak sombong ya. Kayaknya udah, wah aku kan udah hebat ya. Nggak mau belajar lagi. Jadi mesti harus improve terus gitu. Iya, tetap harus punya kompetensi ya. Artinya kalau misalnya kamu memang di accounting ya kamu harus kompeten di bidang itu, harus tahu cara menghitung, harus dan seterusnya. Jadi ini bukan hanya di bank aja, tapi untuk di mana pun sih menurut saya harus kompeten di bidangnya. Gitu. Terus yang kelima ini harus kooperatif. Karena ini saya artinya itu kan dia kalau udah kayak gini kan dia punya tim, nggak punya tim pun juga kerjasama, harus ada kerjasama yang baik. Karena kita sukses itu nggak bisa sendirian. Sukses sendirian itu bisa, tetapi itu tidak tahan lama. Nah, sukses yang tahan lama itu sukses karena kooperasinya baik. Betul, apalagi zaman sekarang ya. Apalagi zaman harus sekarang. Kolaborasi. Jadi itu zaman dulu ini kalau yang nonton ya tim superhero boleh kasih komen, ini bukan karangan saya sekarang, ini di zaman dulu kan. Jadi kooperasi, kooperatif. Jadi yang ke-6 ya. Yes, yang ke-6 ya saya catat ini. Care. Oh, peduli. Penting sekali peduli. Dia udah kerjasama tapi dia nggak peduli. Itu perlu peduli karena peduli itu menyentuh hati orang untuk ini ya, maksudnya bekerja tanpa capek. Karena dia ada care itu macam-macam sih. Misalkan ya kalau ada empati ya, ada empatinya. Kalau misalkan apa yang sakit kita tanyakan, hanya hal yang kecil kadang-kadang itu care ya kan. Kesejahteraan mereka, peduli lah, care peduli. Betul. Dan care ini bukan hanya peduli terhadap pekerjaan ya, tapi peduli terhadap rekan kerja, peduli terhadap perusahaan, peduli pada customer. Iya, peduli itu sebanyak, peduli pada pekerjaan, rekan kerja, customer, semuanya gitu ya. Kita mesti harus care, itu penting karena kalau dengan care itu jadi lebih, ini untuk keberhasilan kayaknya masih harus 10+1 menurut saya. Ini baru 6 nih, baru 6 ya, aku lupa lagi nih, 7 apa ya, habis care. Setelah care itu harusnya champion. Champion, jadi harus harus mempunyai jiwa pemenang. Jadi kalau udah care kan, misalnya ke satpam care, ke ini care, ke CS customer service care, apa-apa harus membuat dia itu mempunyai jiwa pemenang gitu. Jadi dia nggak stuck di situ terus. Kan semua orang kalau ditanya ya, aku tanya ke CS atau tanya, emang dia mau begitu terus? Pasti enggak. Dia pasti mau berhasil. Semua orang nggak ada yang ditanya, kamu mau lebih jadi ini atau apa? Masa enggak? Aduh. Kalau gitu nggak masuk tim superhero. Mindsetnya harus benar juara. Harus kayak gini. Jadi yang masuk tim superhero harus kayak gini soalnya. Jadi champion. Yang ke-8 itu challenging. Jadi challenging itu kalaupun nggak ditarget dia harus men-challenge dirinya sendiri. Beda ya kan? Champion itu kayak jiwa ini, tapi kok suka yang challenging, suka gitu. Tantangan ya, menerima tantangan. Nah, contoh ya kayak aku ya misalnya, ini region ini kebanyakan headcount katanya, ini gimana Puspa, kasih kamu, oke. Senang aku, makin dikasih banyak orang makin senang aku gitu. Karena itu sesuatu challenge buat aku. Bagi orang lain itu mungkin beban ya, tapi bagi orang yang punya mindset champion itu tantangan. Makanya pada saat Tuhan kasih viral, aku merasanya orang mungkin nggak tahu ya, kalau aku sih merasa itu berkat, dan itu bukan jadi beban, tapi itu merupakan challenge, dan itu merupakan berkat yang berujung membuatku lebih bertanggung jawab. Itu sangat positif gitu. Betul. Itu sih aku menangkapnya seperti itu. Jadi kalau menangkapnya seperti itu, mestinya yang dilakukan juga lebih baik ya. Aku sama sekali nggak merasa beban. Tadi apa ya? Aku lupa. Challenging. Yes. Challenging. Siap menerima tantangan. Siap menerima tantangan. Nah, selain itu 9 itu penting kreatif. Kreatif. Jadi C lagi kreatif. Jadi gini, karena kalau nggak apalagi zaman sekarang, nggak kreatif, pinter doang itu kayaknya hilang ya. Jadi kita masih harus kreatif. Ini kayak Mary Riana kreatif sekali ya. Terima kasih. Iya, kita memang nggak bisa eksis terus apabila kita tuh tidak kreatif. Betul. Kreatif itu bukan hal yang buruk. Kalau misalkan Mary Riana kok tak ceritain aku kenapa bisa menang terus, ini bank insurance pernah ya di asuransi, jualan gitu mencapai dikasih segini, nyampe segini, tahun depan ditargetnya segini ya kan, tapi terus-terusan kita mesti harus gimana, anak-anaknya stres, dikasih targetnya, dikasih target tinggi, terus saya memang makanya saya dulu dikasih target gede, tinggi-tinggi, sementara waktu kalau ada kontes atau apa, kalau region tidak mencapai target, katanya anaknya nggak bisa menang.
saya sempat marah sama dulu ada senior saya, di mana saya belum jadi pegang wilayah. Senior saya, ada tim saya yang hebat, harusnya mencapai target pribadinya, tapi nggak bisa menang kontes jalan-jalan karena regionnya nggak mencapai, ada pascu regionnya nggak mencapai. Terus saya menghadap ke dia, kalau menurut, nggak, kurang ajar, emang saya kurang ajar. Kalau menurut kamu yang salah siapa? Ya aku tanya, yang salah siapa? Ya kan, dia nggak pegang region, dia mencapai sampai 3 kali lipat, 2 kali lipat. Kenapa tidak ada dia menang? Kenapa penghargaan buat dia? Gitu. Saya nggak setuju dengan itu. Nah, makanya pada saat saya menjadi kepala wilayah, saya harus berkeliling untuk itu, untuk meyakinkan tim saya. Karena tim itu akan menjadi udah demotivasi duluan untuk mengejar sesuatu, karena dia kalau nggak trust dengan leadernya. Jadi saya berkeliling. Memang region mencapai target sekian dan itu akan dilipatkan oleh manajemen. Positif karena percaya, artinya kepada saya. Terlalu pede. Percaya artinya. Tapi apa bisa kalau kalian semuanya bekerja, ya kan? Nah, terus kamu nggak usah khawatir terhadap pascu region yang begitu mengejutkan gitu ya. Itu adalah tanggung jawab saya. Dan saya bilang, saya kasih garansi stempel darah, saya gigit jadi saya berdarah, terus saya taruh di tanda. Yang bener. Sumpah. Sampai bener-bener pakai darah, sampai darah di stempel. Yang ikut meeting sama saya di setiap area, saya harus kumpul, jadi area saya ada 10, saya keliling area dan itu saya meeting. Jadi kalau yang coba ya nanti lihat, saya bilang region kita pasti. Padahal saya nggak tahu loh. Saya nggak tahu apakah gimana, itu baru awal tahun. Tapi saya udah meyakini. Jadi segala sesuatu yang diyakini, tapi kita masih harus dijalankan dengan strategi. Karena saya yakin sekali dengan segitu banyak orang, apabila kita bisa menggerakkan semua orang itu pasti akan lebih dari itu. Cuma masalahnya adalah challenge saya bagaimana menggerakkan orang itu semuanya, tapi tanpa merasa stres, tanpa merasa tetap fun. Fun, harus tetap fun. Betul. Gitu. Betul. Kalau enggak cepet tua dong. Makanya Puspa kerja di bank tapi nggak cepet tua ya. Nah, kenapa nggak cepet tua? Karena ada nomor 10. Ya. Karena ada nomor 10 apa? Kenapa nggak cepet tua? Karena ada nomor 10-nya. Apa tuh? Jadi itu tadi nomor 9 kreatif. Ya, ini berhubungan sama challenging juga kan. Kreatif itu jadi kadang-kadang kenapa saya di waktu di bank itu saya bikin sesuatu yang kayak kontes-kontes kecil atau permainan yang kecil-kecil yang membuat orang-orang itu semangat bekerja tanpa lelah gitu. Jadi makanya kalau di Bananamon ada yang panggil siap Pangti. Pangti itu panglima tinggi Puspa, tapi ada yang panggil Queen Puspa. Sampai sekarang Queen Puspa Dewi. Ada banyak panggilannya. Ada Pangti, ada Queen. Ada beberapa produk yang memang saya mesti harus membuat challenge-nya itu seperti menganalogikan seperti kayak region itu ada suatu negara yang sedang berperang. Jadi kalau meeting sama mereka saya panggil. Jadi mereka panggil, ayo jenderal. Kalau panggilan meeting, harap jenderal-jenderal saya berkumpul di markas besar superhero. Gitu. Terus harus menggunakan seragam loreng-loreng gitu ya, dan meeting tidak boleh duduk. Nah, saya meetingnya gitu. Saya benar-benar meetingnya berdiri, terus slideshow-nya juga mesti harus membuat dia hanyut dalam itulah ya gitu. Betul. Dimana meng-create environment dan suasana seperti itu. Betul. Jadi gini setuju. Kita penting selain 10C itu ya. Ini kan saya bilang 10C plus 1C. Setelah itu biasanya kalau saya jelaskan ini, saya bilang sama mereka, saya tidak hanya bicara. Jika kalian melihat saya tidak mencerminkan 10C plus 1C, kamu harus tegur saya langsung, siapapun levelnya. Gitu. Jadi kita harus ngasih trust ke dia dan kasih contoh, karena leader itu harus perlu memberi contoh gitu loh. Jadi aku banget itu kayaknya. Jadi itu yang tadi kreatif itu. CS10 apa nih berarti? Kadang-kadang bikin jadi Pangci, kadang-kadang kalau dengan CS saya bikin challenge di mana saya Queen Puspa, mereka jadi princess, saya undang mereka princess ke castle ini bla bla, dan ada challenge-nya. Intinya menginfluence mereka, membuat mereka bekerja dengan semangat, ada recognition-nya, terus ada apanya, dan lebih fun ya. Ada fun-nya, terus dia bisa malam-malam kan ada grup jenderal ya. Selamat pagi Pangti, hari ini berhasil membunuh 100 juta jiwa. Tahu? 100 juta FYP. Iya. Itu 100 juta jiwa. 100 orang, 100 jiwa. Penjahat ulung, ada penjahat ulung, ada penjahat. Jadi membuat itu sebagai sebuah game, sebuah fun gitu ya. Jadi mereka itu bisa tengah malam bisa WA saya hanya untuk itu gitu. Iya. Yang 10 itu cheerful.
cheerful. Jadi tetap awet muda. Tetap cheerful. Jadi tetap cheerful. Di bawah sukacita. Apapun juga pekerjaannya, apapun juga bebannya, apapun juga targetnya. Iya, jadi harus dilakukan dengan cheerful. Jangan menggerutu ini dia menyalahkan orang lain. Jadi semuanya dilakukan dengan cheerful gitu. Itu aku banget. Ini benar-benar ini udah lama banget. Iya. Nanti tim superhero yang ada di Jakarta bisa komen di YouTube-nya Ririana, ya kan, bener nggak ini 10C terus ditambah 1C. Kenapa ditambah 1C gini? Karena berjalannya waktu the best terus. Oke. Tapi tiba-tiba itu ada loh, kok ada yang fraud? Ada yang fraud. Ini kreatifnya tidak disalahgunakan. Jadi kreatifnya kreatif jadi tanda tangan nasabah dan tanda tangan dia misalkan itu. Jadi kreatifnya salah. Jadi mungkin saya salah mesti lengkap. Jadi kreatif di sini adalah kreatif hal yang positif, bukan kreatif hal yang negatif. Tetap harus ada pagernya ya. Makanya C terakhir itu kasih comply. Karena saya nggak suka namanya hal yang namanya palsu-palsu. Makanya saya nggak suka Han Ji Pyong. Han Ji Pyong bukan gini. Kenapa salah satu hal yang saya tidak suka hal-hal dari awal yang namanya ada palsunya. Itu yang menurunkan nilainya. Semuanya baik tapi ada yang menurunkan nilainya sehingga saya kurangi nilainya. Ini tiba-tiba dari 10C ada C terakhir tiba-tiba nama Han Ji Pyong disebut. Mereka bagus nilai saya 7 sekarang 8 tapi nanti saya jelasin ya kalau yang di sesi itu saya jelasin kenapa saya pilih 6 dosan bukannya Han Ji Pyong. Tapi ini penting sih, maksudnya comply saya tambahkan karena dengan ditambahkan comply itu semuanya jadi kreatifnya benar. Betul. Jadi itu cukup sih 10C plus 1C jadi 11C. Kalau tidak saya nggak mencerminkan ini, kamu bisa tegur saya. Jadi kalian maksudnya di mana-mana berkeliaran mereka harus seperti ini supaya memang kelihatan unique value-nya saya itu gitu, tim saya, tim superhero. Terima kasih udah bagi tips-tipsnya nih. Nggak hero tapi superhero ya. 10C plus 1C yang terakhir comply. Karena pada akhirnya kita bisa kreatif, kita bisa berambisi, kita bisa menjadi pemenang, tapi tetap harus rule-nya benar. Betul. Itu aku. Saya berdoa sampai nangis, aduh saya nggak tahu lagi ya gimana ya, dia mau pergi lah, aku itu nggak bisa kasih uang, itu untuk uang saku, gimana ya Tuhan ya. Resep awet mudanya gimana Puspa supaya saya juga bisa kalau udah jadi nenek-nenek nanti tetap awet muda. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.